Ya, Anda masih bersama dengan saya Maria Katarina dalam Road to CNBC Indonesia Award 2025 The Best Energy Companies dengan tema membangun ketahanan menuju target swasembada energi. Kita langsung saja lanjutkan kembali dialog bersama dengan CEO Sun Energy Bapak Immanuel Jefferson Quasar dan juga Direktur PT Kencana Energi Lestari Tbk Bapak Giat Wijaya. Kita lanjutkan kembali Bapak-bapak ya, Pak Giat dan juga Pak Jeff. Pak Giat, melihat tantangan yang ada nih ke depan, apalagi kalau kita lihat kan Kencana sendiri sudah punya proyek seperti PLTA Air Putih 21 megawatt, kemudian ada PLTM ya Mandong 10 megawatt ini. Seperti apa sebenarnya kalau kita lihat kontribusinya Pak Giat terhadap bauran energi nasional nih dan kemudian peningkatan akses listrik tentunya di daerah, seperti apa Pak Giat? Iya, saat ini memang kita sudah yang beroperasi itu Air Putih di Bengkulu 21 megawatt, kemudian juga PLT Madong 10 megawatt di Toraja. Jadi kedua proyek ini berkontribusi nyata terhadap pencapaian bauran energi nasional. Ya, kita lihat bahwa dengan adanya PLTA Bengkulu 21 MW dan juga Madong ini, dua proyek ini bisa mengkontribusi energi yang bersih, stabil dan handal. Jadi ini juga meningkatkan keandalan sistem lokal yang berbasis bersih. Jadi turut mengontribusi pencapaian EBT di wilayah jaringan listrik masing-masing di Bengkulu maupun di Madong. Selain itu, proyek-proyek tersebut juga memperkuat akses energi di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya mengalami keterbatasan pasokan listrik. Dengan adanya PLTA Bengkulu dan PLTA Madong melalui integrasi ke jaringan PLN, keberadaan PLT di Kencana ini membantu meningkatkan keandalan sistem setempat dan juga menurunkan emisi karbon, ya, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan membuka aktivitas ekonomi yang baru. Ya. Dan selain itu kalau kita lihat dengan demikian kontribusi proyek-proyek kecahayaan energi tidak hanya mempercepat transisi energi, tapi juga berperan nyata dalam pembangunan, pemerataan pembangunan dan elektrifikasi di daerah-daerah non perkotaan di Indonesia. Jadi ini kontribusi nyata dari dua proyek tersebut dalam sistem listrik nasional saat ini. Bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar, itu yang paling terpenting ya Pak, ya meningkatkan akses dan juga serapan listrik di masyarakat yang ada di sana gitu ya. Ada target lebih lanjut lagi nggak sih Pak? Kalau dilihat dengan apa kan sekarang kontribusinya sudah sangat baik gitu ya. Mungkin lebih ke peningkatan giga atau mungkin perluasan terhadap daerah cakupan gitu mungkin kalau dari Kencana sendiri melihatnya Pak? Iya, tentunya kita terus menggali potensi-potensi dari EBT yang belum optimal. Mencakup wilayah-wilayah di Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi. Jadi bisa bentuknya, kita akan diversifikasi ke dalam misalnya PRTS, PRTB, hybrid, ya, baterai energi sistem. Jadi kita juga memperluas portfolio kita bukan hanya pada jenis teknologi tertentu, misalnya PRTA. Tapi juga tadi yang saya bicarakan adalah PRTS, PRTB atau angin, atau baterai energi sistem, atau hybrid. Jadi sekarang kita juga mendukung pemerintah untuk mencakup wilayah-wilayah yang atau menggali potensi-potensi EBT yang sekarang belum tergali dengan optimal untuk meningkatkan potensi bauran energi Indonesia saat ini. Iya, dengan target ya green energy ya Pak. Nah, saya ke Pak Jeff nih. Pak Jeff, sampai saat ini berapa banyak atau berapa kapasitas proyek tenaga surya di Asia Pasifik saat ini yang sudah dikembangkan oleh Sun Energy? Berapa kapasitas operasionalnya, kemudian juga sudah dikembangkan yang sudah dikembangkan di Indonesia begitu ya. Dan apakah bisa diceritakan mungkin ya peta ekspansi pencapaiannya juga seperti apa? Ya, saat ini Sun Energy sudah mengoperasikan kurang lebih 400 megawatt di seluruh beberapa negara. Jadi kita ada di Indonesia, ada juga di Vietnam, di Thailand, dan di Australia gitu ya. Di Indonesia sendiri bulan ini kita mencapai milestone 220 megawatt yang tersebar kurang lebih hampir di seluruh Indonesia ya. Kalau melihat ekspansi ke depan, kita melihat potensinya masih sangat besar. Jadi tadi saya bilang kalau kita lihat 17 giga dalam 10 tahun, kurang lebih kan 1,7 per tahun ya. Dan jadi seberapa besar kita mau grow itu masih sangat besar. Dan kita akan ekspansi, ya seperti yang bilang,
coba penetrasi ke kawasan industri dan juga ke bisnis-bisnis off grid ya, yang menurut kita masih belum di touch nih. Tapi di luar Indonesia juga kita tentu akan memperbesar presence kita di negara berkembang seperti Vietnam dan Thailand tersebut gitu, karena kita melihat mereka seperti Indonesia dalam momen di mana mereka ingin memasang semakin banyak energi terbarukan gitu ya. Jadi potensinya sangat besar, itu yang kita ingin lakukan. Oke, tantangannya apa sih mengerjakan renewables energy juga yang ada di luar dan di Indonesia gitu? Apa mungkin yang bisa menjadi pelajaran juga begitu ya ketika menerapkan renewable, pasti berbeda, geografis juga berbeda begitu ya, tantangannya akan berbeda. Tetapi apa yang mungkin bisa dipelajari begitu di Indonesia agar bisa catch up bahkan lebih unggul gitu ya dari negara-negara di kawasan ASEAN ini, Pak Jeff? I think menurut saya satu, pemerintah udah set target yang bagus nih, 17 gigawatt. Yang saat ini perlu dilakukan adalah turunannya biasanya kan. Dari itu bagaimana mencapai 17 gigawatt. Jadi regulasi-regulasi seperti ground mount dan floating solar itu saat ini masih kita nantikan juga gitu kan. Lalu juga dengan 17 gigawatt ini harapannya akan semakin banyak tender proyek dari pemerintah ya, atau dari PLN yang saat ini juga kami masih sangat nantikan. Jadi harmonisasi antara regulasi dan eksekusi di lapangan tentu didukung dengan financing juga ya. Jadi dari apakah bentuknya insentif ataukah green bond dan sebagainya ya dari bank-bank pemerintah, atau bagaimana kita attract investor dari luar negeri juga untuk investasi energi terbarukan di Indonesia, itu menjadi sangat penting gitu. Jadi kalau kita bisa mensinergikan antara regulasi dengan insentif, funding, itu pasti Indonesia bisa bergerak dengan cepat gitu sih. Kalau dari kacamatanya Kencana sendiri, Pak Giat, seperti apa sih Anda melihatnya misalnya terkait mengenai financing, kemudian juga support dari pemerintah begitu ya untuk lebih memperluas lagi bisnis yang based on renewables ini begitu ya, so far yang dirasakan oleh Kencana Energi sendiri seperti apa? Ya, kalau kita melihat memang satu, dukungan regulasi yang konsisten itu juga sangat penting, karena seperti kita lihat bahwa dalam proyek-proyek EBT ini memerlukan banyak sekali perizinan yang diperlukan, kayak izin lingkungan, lahan semacam itu butuh suatu terobosan. Jadi butuh regulasi yang konsisten, ya, konsisten, regulasi yang disimplifikasi. Ini sangat penting untuk mendukung kelancaran daripada pembangunan EBT. Jadi khususnya perizinan dari dan juga koordinasi lintas sektor. Ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi berbeda itu harus ada koordinasi. Dan juga dukungan dari pemerintah setempat juga sangat penting. Ya, itu dari segi regulasi. Kemudian kalau kita lihat dari segi financing atau funding, memang kita lihat bahwa dukungan dari lembaga-lembaga keuangan, terutama keuangan untuk pembiayaan hijau, sudah mengarah ke sana. Bahwa sekarang kita lihat dunia sudah menuju kepada transisi energi. Jadi banyak sekali lembaga keuangan yang sudah menuju ke sana. Cuma memang untuk di Indonesia ini kelihatannya portfolio EBT ini sangat terbatas. Jadi financial atau lembaga keuangan juga kesulitan mencari proyek yang visible untuk di-finance. Ya. Jadi mekanisme finance tadi ini bisa macam-macam ya. Bisa pembiayaan hijau, bisa subsidi, bisa juga blended finance macam. Begitu Bu Maria. Oke. Berarti sudah mulai terbuka karena memang arahnya menuju ke sana begitu ya, tapi regulasi, birokrasi itu tampaknya mungkin harus diperhatikan lebih lanjut ya untuk lebih memperlancar juga nih ya running business. Nah, kita sedikit ngomongin project lagi Pak Giat nih terkait mengenai Kencana Energi yang sekarang sudah mulai merambah ke pembangkit listrik tenaga biomasa ya Pak Giat ya. Ini seperti proyeknya PLTBM Tampilang di Bangka Belitung, ini mungkin bisa diceritakan seperti apa, kemudian langkah ini sepertinya langkah diversifikasi gitu, apakah memang masuk ke sana dan bagaimana sebenarnya rencana diversifikasi ke depan, karena kan memang cakupan terhadap ataupun bauran renewable energy kan beragam ya Pak Jeff ya, seperti apa Pak Giat? Iya, itu betul. Jadi saat ini kita sudah memiliki satu pembangkit biomass atau biomasa sebesar 5 megawatt di Pulau Bangka. Jadi ini juga memang benar merupakan suatu strategi diversifikasi dari portfolio energi terbarukan kita.
Jadi setelah mengembangkan PRTA, kita melihat potensi besar dari biomasa ya sebagai sumber energi untuk yang berkelanjutan, khususnya di daerah-daerah yang mempunyai pertanian dan perkebunan. Ya. Okay. Jadi kita melihat bahwa limbah atau waste dari pertanian dan perkebunan itu melimpah. Jadi itu bisa kita manfaatin untuk menjadi energi. Dan kebetulan Kencana Energi mempunyai sister company yang bergerak di bidang perkebunan juga. Ya, jadi dengan perkebunan yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi. Jadi Kencana Energi bisa memanfaatkan sinergi ini dengan sister company yang bergerak di perkebunan. Dengan memanfaatkan waste atau limbah dari CPO mill untuk menjadi listrik. Ya. Jadi kemudian yang kedua juga kita saat ini sudah memiliki 5,3 megawatt solar PV plus baterai 3,4 di Pulau Bangka juga. Gitu. Jadi ini sudah kita miliki saat ini. Jadi kita melihat bahwa diversifikasi ini sejalan dengan visi Kencana untuk menjadi pengembang energi terbarukan yang terintegrasi. Dalam arti kita hanya tidak fokus pada satu jenis teknologi tertentu, misalnya hydro. Tapi kita juga bisa bergerak ke biomass, kemudian bioenergi yang lain, angin, matahari, hybrid, ya, digitalisasi yang lain. Ini merupakan visi kita ke depannya gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Jeff nih, Pak Jeff, untuk ngeliat tadi kan proyek-proyek nih Kencana. Nah saya juga mau tanya nih, kalau di Sun Energy sendiri kan sekarang sudah punya PLTS ya Pak ya di Lampiak, Indonesia, begitu ya. Ini mungkin seperti apa sih PLTS terbaru ini mungkin bisa diceritakan? Dan kontribusinya juga seperti apa nih terhadap transisi energi bersih, target dekarbonisasi, karena kan juga termasuk salah satu core goals-nya perusahaan ke sana gitu ya di industri di Indonesia, seperti apa Pak Jeff? Jadi proyek kita di Lamipak itu saat ini kita memasang kurang lebih 5,4 megawatt dan masih banyak potensi yang dilakukan. Karena saya baru beberapa bulan lalu ke pabrik sana, itu pabriknya juga baru. Jadi masih saya ngobrol dengan kliennya juga masih ada potensi untuk buka pabrik, meningkatkan kapasitinya mereka gitu. Tapi signifikan dari proyek ini kebetulan menandai achievement 200 megawatt dari Sun Energy. Jadi bisa dibilang Sun Energy adalah developer pertama di Indonesia yang mencapai 200 megawatt di kategori CNI gitu ya. Dan dalam hal target dekarbonisasi dari 200 megawatt itu kita lihat sudah estimasi kurang lebih 220 juta ton CO2 yang kita kurangi ya. Dan itu kurang lebih sebesar 3 juta pohon. Dan mungkin nggak cuma target dekarbonisasi, tapi dari sekian banyak proyek yang kita bangun itu juga kurang lebih kita menciptakan 5.000 green jobs ya gitu ya. Jadi mungkin poin tambahan saya lakukan bahwa PLTS ini tidak hanya untuk dekarbonisasi, tapi sebenarnya juga berpotensi untuk sebagai membuka lapangan kerja ya di Indonesia ya gitu sih. Iya, terbuka untuk lapangan kerja di Indonesia. Setelah Lamipak ini ada lagi nggak sih mungkin next begitu ya yang mungkin sudah disiapkan lagi, atau mungkin dari sisi Sun Energy sendiri ada bentuk diversifikasi yang akan dilakukan juga atau tidak sama seperti yang dilakukan oleh Kencana, Pak Jeff? Ya, jadi kalau diversifikasi tipe customer memang tadi kita mewakili ada berbagai macam industri, jadi ada customer FMCG seperti dari mungkin Danone Group yang menjadi salah satu klien kita juga, karena kita melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia kan juga tiap industri perkembangannya berbeda-beda. Jadi itu sebagai satu contoh kita diversifikasi. Tapi kedua yang kita ingin lakukan diversifikasi dalam sisi produk juga. Seperti saya bilang bahwa sekarang solar customer udah mulai mengerti. Sekarang mulai bertanya apa sih itu baterai? Apa sih benefitnya kalau saya pasang baterai gitu ya. Jadi itu yang kita mau coba diversifikasi produk melalui baterai dan juga electric vehicle gitu ya, karena itu yang kita lihat menjadi tren besar berikutnya. Mungkin electric vehicle untuk di sektor industrial kurang lebih seperti solar 5-6 tahun yang lalu gitu, di mana masih saat ini banyak bertanya apa sih keuntungannya electric vehicle di industri mining atau di industri kawasan industri. Harapannya 5 tahun kemudian orang udah sangat memahami ya benefit electric vehicle sehingga adopsinya akan jadi lebih besar lagi gitu sih. Oke. Itu sebagai salah satu bentuk langkah diversifikasi. Ini masih nyambung ke diversifikasi nih Pak Giati. Kalau kita lihat sebenarnya apa ada banyak kerjasama yang sudah mulai disiapkan nih oleh Kencana Energi dalam proses diversifikasi
atau mungkin sektor-sektor yang kemudian dilirik juga nih oleh kencana energi, seperti apa Pak Giat? Iya, ya betul Bu Maria. Jadi dalam strategi diversifikasi kita dan peningkatan kapasitas produksi atau kapasitas terpasang daripada portfolio project kita, jadi kita merangkul dan menjalin kemitraan strategis dengan partner dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah contohnya tahun 2022 kita memiliki partner dari Jepang yaitu TEPCO Renewable Power. TEPCO merupakan perusahaan listrik terbesar di Jepang. Jadi TEPCO sudah masuk ke kencana energi 20% pada tahun 2022. Dan selain itu kita juga mempunyai satu partner Jepang lagi di anak perusahaan yaitu di project company Pakat yaitu Chugoku. Chugoku itu nomor 5 di Jepang. Mereka bergerak di daerah Hiroshima. Jadi ini dua partner Jepang kita. Jadi kita juga melangkau partner dalam arti untuk pengembangan ke depan. Kemudian kita juga menggandeng menjalin kerjasama dengan perusahaan EPC kontraktor dari China. Ya. Jadi sangat penting, kemitraan sangat penting untuk mendukung diversifikasi dan peningkatan kapasitas kita ke depan. Jadi kita menggandeng satu EPC kontraktor dari China namanya Anhe Konstruksi Indonesia. Mereka sangat tangguh, sangat kuat dan sangat track record sangat bagus dan sangat diandalkan. Karena untuk pembangunan PRTA konstruksi itu sangat penting, ya risiko terbesar di situ. Jadi harus memilih EPC kontraktor yang benar-benar tangguh dan benar-benar proven record gitu loh. Jadi kita menggandeng semua partner. Nah kalau untuk TEPCO sebagai partner kita di dalam ini untuk satu project risk management, transport teknologi, kemampuan teknis gitu. Jadi kita sinergi bersama untuk berkembang bersama. Ya. Kemudian juga dengan Chugoku sama. Dan ke depan kita juga terbuka untuk menjalin kerjasama yang ke depan untuk menggarap potensi-potensi EBT yang belum tergarap dengan optimal di Indonesia ya. Seperti saya ngomong di Kalimantan, di Sulawesi, di Indonesia Timur dan Sulawesi, dan juga di Sumatera. Nah itu mencakup berbagai teknologi. Jadi Kencana Energi tidak memposisikan diri sebagai hydropower company, tapi kita adalah truly renewable energy company. Jadi perusahaan EBT, bukan perusahaan hydropower atau PLTA. Jadi perusahaan Kencana Energi adalah priori renewable energy yang terintegrasi dan terdiversifikasi. Wah, menarik nih. Dengan berbagai macam langkah nih yang sudah dilakukan masing-masing perusahaan, Pak Giat, Pak Jeff, juga melihat secara general di Indonesia ini penyelenggaraan terhadap energi terbarukan atau renewables energy ini sudah on track atau belum? Sudah saling berkolaborasi dan bersinergi atau belum satu sama lain untuk mencapai target yang besar ini nih? Seperti apa kalau dari Anda Pak Jeff, Anda melihatnya? Kalau saya lihatnya kolaborasi antar, tadi mungkin Pak Giat ngomong antar lintas pemerintah atau asosiasi, kalau saya lihat itu semakin baik saat ini. Apalagi dengan tadi 17 gigawatt itu seperti ada North Star ya, yang menjadi semuanya excited. Jadi beberapa minggu lalu saya ikut conference gitu, jadi udah mulai banyak diskusi antara dengan Kementerian SDM, dengan PLTN, dengan asosiasi, dengan developer dan bank juga gitu. Jadi menurut saya ini a good start, tapi menurut saya masih bisa ditingkatkan, masih bisa diakselerasi ya dengan semakin intens komunikasi yang tadi saya bilang harapannya regulasinya itu semakin dipermudah atau diperjelas gitu ya, dan juga dukungan insentif dengan financing menurut saya itu akan lebih mempercepat lagi gitu. Jadi karena kita melihat kalau tadi mengacu kepada negara lain misalnya, di negara lain seperti di Vietnam, di Thailand, setiap kali mereka set target kayak kuota atau kayak kalau di Vietnam itu mereka 40 gigawatt dalam 5 tahun ke depan. Itu biasanya kalau dari sisi demand itu nggak usah nunggu 5 tahun udah habis duluan, udah demand-nya udah ke capture. Jadi saya yakin 17 gigawatt dalam 10 tahun itu pasti nggak harus nunggu 10 tahun, harusnya udah kecapai gitu ya. Jadi itu harapannya bersama sih. Baik, Pak Giat, seperti apa Anda melihat apakah sudah on track begitu ya penyelenggaraan project-project renewables energy, kolaborasinya, sinerginya apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai target? Pak Giat, dari Anda? Ya kalau kita bicara sudah on track, tapi sudah optimal mungkin harus dioptimalkan lagi. Karena pemerintah mempunyai target yang sangat besar untuk pencapaian
pembangunan EBT. Jadi menurut saya perlu dioptimalkan lagi dengan kolaborasi dari beberapa stakeholder seperti pemerintah sebagai regulator ya, kemudian PLN sebagai eksekutor ya, kemudian juga pemerintah daerah ya, lembaga keuangan, kemudian juga supaya teknologi. Jadi semua mesti kolaborasi. Contohnya satu, kita butuh penguatan infrastruktur pendukung ya. Seperti kita lihat kalau memang di hydro contohnya banyak potensi tenaga air tuh di daerah terpencil. Jadi aksesnya belum ada. Jadi butuh pembangunan jalan, ya. Kemudian butuh pembangunan jembatan, jaringan transmisi. Semua ini perlu diprioritaskan. Ya. Kemudian kita melihat juga kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Jadi dukungan sosial dari masyarakat dan juga koordinasi lintas sektor, antar stakeholder itu juga sangat penting. Kemudian juga kita melihat skema pendanaan yang lebih fleksibel ya, dari lembaga keuangan seperti pembiayaan hijau, ya, insentif fiskal maupun non fiskal dari pemerintah. Kemudian juga kita melihat mekanisme blended atau kreatif financing dari ya, lembaga keuangan untuk gimana bisa membantu funded biaya-biaya yang proyek-proyek yang potensi ya ke depannya gitu loh. Kemudian yang terakhir dan terpenting menurut kita ya, terakhir dan terpenting adalah percepatan pengadaan tender atau procurement oleh PLTN. Jadi ini kuncinya di sini. Jadi ini sangat penting. Jadi butuh ada suatu konsistensi dan percepatan untuk pengadaan tender proyek EBT. Begitu Bu Maria. Baik, ini sudah sangat jelas sekali. Makanya mendapatkan kategori Best Energy Companies gitu ya, karena komitmen yang juga cukup besar untuk pendukung Indonesia begitu ya menuju swasembada energi. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Emmanuel Jefferson, Quasar, CEO Sun Energy. Thank you sudah hadir. Terima kasih Bapak dan Bapak Giat Wijaya. Terima kasih juga Direktur PT Kencana Energi Lestari Tbk atas diskusinya luar biasa. Sekali lagi selamat atas Terima kasih. Terima kasih.